Python function atau bisa dibilang Python dalam fungsi. Pengertian: dalam pemrograman fungsi adalah blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Mereka memungkinkan kita untuk mengorganisir kode ke dalam unit yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dibaca, dipahami, dan dikelola. Fungsi juga mempromosikan konsep penggunaan kembali kode, yang memungkinkan kamu menggunakan potongan kode yang sama berkali-kali tanpa harus menulisnya ulang. Fungsi memudahkan kita untuk mengorganisasi kode, mengurangi pengulangan, dan meningkatkan keterbacaan. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada built-in function, fungsi bawaan Python seperti print, len, input, dan lain-lain. Yang kedua ada user defined function, fungsi yang kita buat sendiri sesuai kebutuhan. Fungsi sama dengan function, method, dan subroutine. Jadi di sini kita akan membuat satu contoh program Python lah, misalkan kita membuat fungsi ini bisa kita panggil berulang-ulang gitu, jadi kita nggak usah bikin berulang kali. Oke. Jadi sekarang gini, kita akan bikin contohnya di sini. Kita buat di sini, udah deh, membuat fungsi. Jadi misalkan di sini kita bikin print ya. Kita bikin di sini print. Kita bikin di sini hello world lah misalnya kan. Nah, terus kita copy sampai 5 kali misalkan. CTRL-C 3 4 5. Nah, 5 kali. Oke, kayak gini. Nah, terus saya print hello world 5 kali. Jadi seperti ini. 3 tambah 1 lagi lah ya. Nah, ini kita bisa ubah jadi seperti ini. Kita bisa ubah misalnya jadi seperti ini. Misalkan kita buat di sini dev ya. Kita harus tambahin dev hello underscore world seperti ini ya. Titik 2 sama kayak di for loop atau looping lainnya lah. Terus kita masukin lah si program ini yang print hello world ini ke taruh di sini ya, di dalamnya. Kita CTRL-C. Nah, bentar. Jadi kita bikin di sini docstringnya, expect fungsi 6 hello world. Nah, gini. Oke. Bentar ya. Tadi dia saya begini. Print, kita ketik lagi ya, print petik 2 hello world. Oke, seperti ini. Nah, sini juga kali. Nah, di sini kita coba kita runkan ya. Nah, di sini dia ada berapa hello world nih? 1 2 3 4 5 6 ya. 3 4 5 1 2 3 4 5 6 kan. Nah, kayak gini dia hasilnya. Lihat, dia akan muncul kayak gini jadi hasilnya. Nah, ini kan kita berulang-ulang ya, kita berulang-ulang manggil si ini ya,
Nah, dan juga kita juga bisa ganti memanggil hello world saja. Cobanya kita hapus dulu ya ininya ya, bentar ya. Kita hapus. Oke, di sini kita buat misalnya hello underscore world. Kita harus samain yang ada di atas ini ya, yang ada di dev ini. Terus kita bikin buka kurung seperti ini ya. Coba kita jalanin hello world. Nah, 1 kali. Nah, coba sekarang kita bikin 2 kali deh. Kita ctrl C, ctrl V. Nah, sekarang dia jadi 2 kali. Nah, jadi si hello world ini kita bisa panggil ulang di bawah ini. Jadi si fungsi ini dalamnya bisa banyak juga ya, bukan hanya kayak gini juga. Misalkan kita buat di sini lagi print buka kurung pada Rafael lah misalnya ya, kita buat di sini. Terus kita print kepada si file lah misalnya ya. Nah, coba kita run kan. Nah, ini dia keluar hello world kepada Rafael, kepada si file. Jadinya kepada si, jadi si hello world-nya ini hello world-nya ini 2 kali kalau dipanggil, karena kan di sini kita buat 2 kali kan. Jadi ketika kita punya fungsi, jadi kita cuma bisa merubah yang ada di dalam fungsinya aja. Ini ya, kita cuma bisa merubah ininya aja. Jadi kalau kita mau nambahin, kita taruh di sini, akan jadi keluar juga yang akan di bawah sini, yang ini. Sehingga kita bisa mengurangi banyaknya menampilkan hal-hal yang sama atau membuat program yang hal-hal yang sama seperti itu. Jadi kita bisa membuat lebih jelas, lebih ringkas lah seperti ini. Oke. Terus jadi kita coba lah ya, kita buat contoh lain lah, misalnya kita buat jadi di sini kita akan membuat contoh lagi ya. Misalnya kita mau buat biodata pribadi lah ya. Jadi di sini kita akan membuat dev biodata buka kurung seperti tadi, harus dibuka kurung seperti ini dan dibikin tanda titik 2 seperti ini. Terus kita bikin misalnya print buka kurung titik 2 nama titik 2 file ctrl C biar dia lebih cepat ya. Segini lah, nama Rafael Alexander, terus tempat lahir titik 2 Medan Jakarta, Jakarta. Terus lagi apa, tanggal lahir titik 2 8 Desember. Terus kita buat di sini lagi alamat 2 Medan. Terus kita buat lagi di sini email titik 2 file alex@gmail.com. Nah, di sini kita ini harus dipasin ya. Nah,
Jadi kita udah membuat biodata kita seperti ini. Contohnya kita buat di sini di bawahnya biodata buka kurung ya. Seperti ini. Kalau kita nggak buat buka kurung, sama yang di atas ini dia bakalan kosong ya. Atau error lah ya, dia bakalan kosong. Terus kalau kita buat biodata lagi, kita buat tanda buka kurung ini, dia akan muncul hasil biodata kita seperti ini. Jadi tujuan fungsinya dia mengulang lah ya, mengulang yang ada di sini ya. Kita ketik biodata yang ada di sini dan dia akan menampilkan hasil dari sini.